Pendidikan Agama Katolik SMP kelas 7. Bab 2. Aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa lebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan manusia perempuan dan laki-laki baik adanya. Sekalipun kami memiliki kekhasan dan perbedaan, namun Engkau tetap mencintai kami yang memanggil kami untuk saling membantu dan memperkembangkan. Berkatilah kami ya Tuhan, dan doronglah kami untuk saling menghargai dan meluruskan satu sama lain sesuai dengan kehendak-Mu. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Pembahasan materi Bab 2. Aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Perempuan dan laki-laki sederajat. Mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Pengantar. Pada video yang lalu, kalian sudah belajar pendidikan agama Katolik kelas 7 bab 2. Aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki, khususnya bagian 1, yaitu tentang aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Sekarang kalian akan belajar bagian 2, yaitu perempuan dan laki-laki sederajat. Selamat mengikuti video ini sampai selesai. Perempuan dan laki-laki sederajat. Dalam masyarakat kita terdapat banyak pandangan atau mitos tentang perempuan atau laki-laki yang sebagian masih dianut masyarakat hingga sekarang ini. Pandangan atau mitos tersebut telah menempatkan seolah-olah perempuan atau laki-laki itu lebih hebat, lebih berkuasa, lebih berharga, dan lebih banyak memiliki hak dibandingkan dengan perempuan. Mungkin hal itu terjadi dalam masyarakat atau lingkunganmu. Kamu punya hak untuk menentukan sikap setuju atau tidak dan mau mengikuti atau tidak. Hal yang menarik dalam agama Katolik adalah bahwa Injil tidak berbicara mengenai kehebatan masing-masing, tetapi lebih banyak berbicara tentang perjuangan Yesus akan kesederajatan perempuan dan laki-laki. Pandangan masyarakat tentang kedudukan perempuan dan laki-laki. Di beberapa daerah atau suku yang ada dalam masyarakat Indonesia, masih terdapat berbagai kebiasaan, sikap, dan pandangan yang menempatkan seolah-olah laki-laki itu lebih hebat dari perempuan. Tetapi juga sebaliknya, di beberapa tempat perempuan dipandang lebih berharga dibandingkan laki-laki. Coba kamu analisa contoh atau kasus konkret yang pernah kamu lihat atau dengar berkaitan dengan kedudukan perempuan dan laki-laki menyangkut beberapa hal berikut. A. Bentuk kebiasaan, sikap dan pandangan yang dianut. B. Di daerah atau suku mana kamu mengetahui hal tersebut ada. C. Kedudukan siapa yang lebih menonjol
perempuan atau laki-laki, dampak positif atau negatif kebiasaan, sikap dan pandangan yang dianut. Berbagai bentuk kesederajatan. Amati foto-foto berikut. Tuliskan kesederajatan dalam hal apa yang tampak dalam gambar tersebut. Bagaimana pendapatmu tentang kesederajatan itu? Berbagai bentuk kesederajatan. Bertolak dari contoh-contoh di atas, dalam bidang atau hal apa lagi kesederajatan antara perempuan dan laki-laki itu sebaiknya dikembangkan pada zaman sekarang? Jelaskan alasannya. Pandangan gereja tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki. Gereja menaruh perhatian yang cukup besar dalam memperjuangkan kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Perjuangan gereja tersebut dilandasi oleh pandangan gereja sendiri sebagaimana terungkap dalam Katekismus Gereja Katolik berikut ini. Artikel 369. Pria dan wanita diciptakan, artinya dikehendaki Allah dalam persamaan yang sempurna di satu pihak sebagai pribadi manusia dan di lain pihak dalam kepriaan dan kewanitaannya. Kepriaan dan kewanitaan adalah sesuatu yang baik dan dikehendaki Allah. Keduanya, pria dan wanita, memiliki martabat yang tidak dapat hilang, yang diberi kepada mereka langsung oleh Allah penciptanya. Keduanya, pria dan wanita, bermartabat sama menurut citra Allah. Dalam kepriaan dan kewanitaannya, mereka mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan pencipta. Pandangan gereja tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki. Menciptakan pria dan wanita secara bersama dan menghendaki yang satu untuk yang lain. Sabda Allah menegaskan itu bagi kita melalui berbagai tempat dalam kitab suci. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dari antara binatang-binatang, manusia tidak menemukan satupun yang sepadan dengan dia. Wanita yang Allah bentuk dari rusuk pria dibawa kepada manusia. Lalu berkatalah manusia yang begitu bahagia karena persekutuan dengannya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Pria menemukan wanita itu sebagai aku yang lain, sebagai sesama manusia. Pandangan gereja tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki. Artikel 372. Pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain. Bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap, melainkan Dia menciptakan mereka untuk satu persekutuan pribadi, sehingga kedua orang itu dapat menjadi penolong satu untuk yang lain. Karena di satu pihak mereka itu sama sebagai pribadi, tulang dari tulang. Sedangkan di lain pihak mereka saling melengkapi dalam kepriaan dan kewanitaannya. Dalam perkawinan, Allah mempersatukan mereka sedemikian erat sehingga mereka menjadi satu dan dapat meneruskan kehidupan manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah. Dengan meneruskan kehidupan kepada anak-anaknya, pria dan wanita sebagai
dan orang tua bekerja sama dalam karya pencipta atas cara yang sangat khusus. Pandangan gereja tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki. Pandangan dan perjuangan gereja itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari pandangan dan sikap khusus yang dalam upayanya mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah juga berusaha menegakkan kesederajatan antara perempuan dan laki-laki, sebagaimana tampak dalam Yohanes 8 ayat 2-11 dan Markus 15 ayat 21-28. Baca kedua kutipan tersebut dengan teliti. Buatlah daftar pertanyaan terhadap hal-hal yang belum kamu pahami dari kedua kutipan tersebut. Bahas pertanyaan tersebut, kemudian buatlah kesimpulan apa kesederajatan yang terungkap dari kedua kutipan tersebut. Perempuan dan laki-laki berbeda, tetapi saling membutuhkan dan saling melengkapi. Untuk lebih memahami hal tersebut, simak cerita berikut. Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita. Sebuah cerita rakyat mengisahkan bahwa manusia laki-laki dan wanita pertama diciptakan Tuhan dari sebatang pohon kehidupan. Menurut cerita itu dikisahkan bahwa pada suatu hari ketika matahari sedang terik-teriknya, badai bertiup kencang, sungai-sungai dan lautan bergemuruh. Tuhan menebang sebatang pohon dan dari batang pohon itu Tuhan memahat dan mengukir sosok manusia laki-laki sesuai gambaran yang berada pada pikiran dan hatinya. Tuhan bekerja keras untuk memahat dan mengukir bakal sosok tubuh laki-laki itu, karena sebatang pohon itu banyak urat dan mata kayunya. Sesudah selesai memahat dan mengukir bakal sosok tubuh laki-laki itu, Allah meniupkan nafasnya ke dalam hidung patung kayu itu. Maka terciptalah manusia laki-laki yang pertama, kuat, kokoh, tegak dan perkasa. Sesudah itu Tuhan melihat bahwa tidak baik hanya menciptakan manusia sejenis laki-laki saja. Maka Tuhan menciptakan manusia yang lain, yaitu manusia wanita, supaya keduanya dapat saling melengkapi. Ketika hendak menciptakan manusia wanita, Tuhan tidak menciptakan wanita dari batang pohon, tetapi dari daun-daun dan bunga-bunga pohon yang dipakai saat menciptakan laki-laki. Tuhan merangkai daun-daun dan bunga-bunga itu menjadi sebuah janur yang menyerupai sosok wanita sesuai dengan gambaran yang berada dalam pikiran dan hatinya. Lalu Tuhan meniupkan nafas kehidupan ke dalam hidungnya, maka terciptalah wanita pertama yang cantik, lemah lembut berlakunya dan halus bahasanya. Sesudah itu Tuhan mengantar manusia wanita itu pada laki-laki. Manusia laki-laki menerima dengan sangat gembira teman hidupnya itu. Perempuan dan laki-laki berbeda, tetapi saling membutuhkan dan saling melengkapi. Untuk lebih memahami hal tersebut, simak cerita berikut. Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita. Sebuah cerita rakyat mengisahkan bahwa manusia laki-laki dan wanita pertama diciptakan Tuhan dari sebatang pohon kehidupan. Menurut cerita itu dikisahkan bahwa pada suatu hari ketika matahari sedang terik-teriknya, badai bertiup kencang,
sungai-sungai dan lautan bergemuruh. Tuhan menebang sebatang pohon, dan dari batang pohon itu Tuhan memahat dan mengukir sosok tubuh manusia laki-laki sesuai gambaran yang berada pada pikiran dan hatinya. Tuhan bekerja keras untuk memahat dan mengukir bakal sosok tubuh laki-laki itu, karena sebatang pohon itu banyak urat dan mata kayunya. Sesudah selesai memahat dan mengukir bakal sosok tubuh laki-laki itu, Allah meniupkan nafasnya ke dalam hidung patung kayu itu. Maka terciptalah manusia laki-laki yang pertama, kuat, kokoh, tegap, dan perkasa. Sesudah itu Tuhan melihat bahwa tidak baik hanya menciptakan manusia sejenis laki-laki saja. Maka Tuhan menciptakan manusia yang lain, yaitu manusia wanita, supaya keduanya dapat saling melengkapi. Ketika hendak menciptakan manusia wanita, Tuhan tidak menciptakan wanita dari batang pohon, tetapi dari daun-daun dan bunga-bunga pohon yang dipakai saat menciptakan laki-laki. Tuhan merangkai daun-daun dan bunga-bunga itu menjadi sebuah janur yang menyerupai sosok wanita sesuai dengan gambaran yang berada dalam pikiran dan hatinya. Lalu Tuhan meniupkan nafas kehidupan ke dalam hidungnya, maka terciptalah wanita pertama yang cantik, lemah lembut perilakunya, dan halus bahasanya. Sudah itu Tuhan mengantar manusia wanita itu pada laki-laki. Manusia laki-laki menerima dengan sangat gembira teman hidupnya itu. Untuk dipahami, Yesus hidup dalam masyarakat Yahudi yang diwarnai dengan kebudayaan di mana kaum perempuan menjadi warga masyarakat kelas 2 dalam tatanan masyarakat. Pada masa itu, kaum perempuan Yahudi banyak mendapat perlakuan tidak adil. Ketidakadilan itu misalnya nampak dalam beberapa kasus berikut. Perempuan yang kedapatan berbuat dosa dihakimi secara sepihak oleh orang banyak tanpa melihat bahwa kaum laki-laki juga berdosa. Peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam pertemuan-pertemuan jemaat menunjukkan betapa kaum perempuan terpinggirkan, kurang diberi tempat. Untuk dipahami, Yesus sangat menghargai dan membela kaum perempuan. Yesus memperlakukan perempuan berzina secara manusiawi. Yesus juga memuji seorang perempuan Kanaan yang percaya dan menempatkan contoh seorang janda miskin yang beri sumbangan di bait Allah sebagai teladan dalam kejujuran di hadapan Allah. Ia selalu berjuang agar tercipta suatu masyarakat di mana laki-laki dan perempuan sederajat atau setara. Sikap dan tindakan Yesus itu tampaknya dilandasi oleh pemahamannya bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama di mata Allah, karena Allah sendiri telah menciptakan mereka sebagai citra Allah yang saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan itulah, maka tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara mereka. Sebagai penutup, mari kita mengadakan refleksi sejenak. Keluhuran martabat manusia bukan ditentukan oleh apakah dia seorang laki-laki atau perempuan. Apakah kamu selama ini menghormati temanmu sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur? Menghina manusia sama dengan menghina penciptanya. Apakah kamu pernah menghina temanmu perempuan atau laki-laki?
laki-laki dan perempuan itu sederajat. Apakah kamu menghormati siapa saja dan tidak menganggap lawan jenis sebagai saingan? Refleksi. Sekarang pikirkan kebiasaan baik apa yang akan dilakukan sebagai wujud penghormatan terhadap kesederajatan perempuan dan laki-laki. Misalnya, mau bergaul dengan siapa saja dengan tetap menjaga kesopanan dan kesusilaan, tidak menghina lawan jenis dan sebagainya. Masih dalam suasana hening, buatlah moto dan refleksimu yang menggambarkan keyakinanmu bahwa perempuan dan laki-laki itu sederajat. Hiasilah moto itu sebaik mungkin. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Allah Bapa Pencipta, Engkau menciptakan perempuan dan laki-laki sederajat. Ajarilah kami saling menghormati dan menghargai keutamaan kami masing-masing, sebab dengan cara demikianlah kami juga meluhurkan Engkau demi Kristus Tuhan kami. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.